Selamat pagi, Bapak Ibu. Coba kasih wajah yang terbaik dong untuk kanan kirimu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan belajar satu tema yang sederhana, jalan yang menerobos, namun bukan jalan pintas. Ada orang suka dengan jalan pintas. Sekalipun kadang-kadang harus melanggar, harus mengorbankan sesuatu. Dan jalan yang pintas ini seringkali berbicara apa yang dapat membuat hidup kita mencapai sebuah tujuan manusiawi kita dengan cara yang lebih cepat. Namun Tuhan menyediakan kepada kita, kepada engkau dan saya bukan jalan pintas, tapi jalan yang menerobos. Ini beda sekali, saudara. Ketika kita dibawa oleh Tuhan kepada jalan-jalan yang sukar, disinilah kita mengerti Tuhan ingin kita menerobos kesukaran itu. Tuhan ingin memperlengkapi kita dengan sebuah cakrawala wawasan yang baru, bahwa selalu ada kemungkinan di dalam Dia, amin. Selalu ada peluang di dalam Tuhan, amin. Saya suka dengan tokoh-tokoh di Alkitab, khususnya orang-orang yang merasa gagal cukup lama dalam hidupnya. Salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Hana. Dia menikah dengan pria bernama Elkana. Sekian lama tidak menghasilkan keturunan dari rahimnya. Sampai sang suami mengambil sebuah keputusan untuk menikah dengan istri muda yang bernama Penina. Dan ajaib, saudara, Penina tidak lama memberikan keturunan. Bukan hanya satu, bukan hanya dua mungkin. Bagaimana perasaan Hana pada waktu itu? Mungkin dia akan berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Yang menarik dari cerita wanita yang sudah cukup lama tidak mengalami berkat dari janji pernikahan dalam rumah tangganya, itu adalah ketika Tuhan mengizinkan Penina menjadi sebuah goncangan dalam hubungannya dengan suaminya, namun juga dengan Tuhannya. Kenapa saya katakan dengan suami dengan Tuhannya? Hana sebelumnya merasa nyaman. Dia pikir ya sudah, suamiku nggak menuntut apa-apa. Suamiku punya alternatif lain. Ceritanya berbeda ketika Penina hadir. Penina ini seperti menggosok sisi di dalam manusia batiniahnya Hana. Sampai dia tahu kalau Tuhan ada di pihaknya, dia akan mengalami kehidupan yang berbuah dalam rumah tangganya. Sampai akhirnya di satu waktu ketika dia datang beribadah tahunan, dia berdoa dengan keluarganya. Disitulah setelah semua orang selesai ibadah, Hana tetap di ruang dalam dan berdoa. Doa yang Hana lakukan, doa yang keluar dari kelaziman. Doa yang Hana lakukan, doa yang membuat banyak orang mungkin tidak suka. Karena harus berlama-lama. Dan singkat cerita, Hana mengalami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia alami. Kalau engkau menemukan jalan yang sukar, bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Kalau kita menemui jalan yang sepertinya kok orang lain lebih mudah, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus lebih gampang hidupnya. Saudara ingat, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Alkitab mencatat seorang wanita yang sakit pada punggungnya hingga bungkuk, setia datang di rumah Tuhan.
Kesetiaannya membuahkan hasil ketika satu waktu Yesus hadir di sinagog atau tempat ibadah rumah sembahyang orang Yahudi ini. Dan Yesus spontan merespon wanita yang bungkuk ini. Menumpangkan tangannya dan menyembuhkan wanita ini. Saya mau ceritakan saudara. Ketika kesetiaanmu berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Ketika effortmu berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Ketika daya juangmu itu berjumpa dengan kasih sayang kemurahan Tuhan. Hidupmu bukan hanya berubah. Hidupmu bukan hanya diberkati. Hidupmu bukan hanya mencapai mimpi-mimpimu. Tapi hidupmu memberi inspirasi. Hidupmu menjadi kesaksian. Katakan amin. Haleluya. Coba sebelum lebih jauh lagi salami kanan kirimu. Katakan hidupmu akan menjadi kesaksian. Wow. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Keluaran pasal 13. Ketika jalanmu tidak mudah, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Setuju? Mari lihat saudara, Keluaran pasal 13 ada catatan yang menarik pada ayat 17 dan 18. Kita akan baca dengan bangkit berdiri ayat 17 dan 18. Kita baca 2-3. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah. Katakan siap sedia berperang. Katakan aku siap sedia berperang. Silakan duduk Bapak Saudara. Kalau kita baca cerita ini, kita akan mengerti saudara, Tuhan mencari mentalitas anak-anaknya yang bertumbuh. Dan mentalitas kita yang bertumbuh itu yang membuat saudara, jalan yang sepertinya sukar dapat kita terobos. Bukan kita mudahkan, kita terobos. Cuman sayangnya, coba lihat pada ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, kesesakan pertama, kesesakan besar, sudah lewat. Mereka berkata, kita bebas. Tapi ada tantangan berikutnya. Haleluya. Hidup itu justru menariknya di situ, saudara. Kalau nggak ada tantangan, jangan-jangan Anda sedang menjalani sebuah kehidupan yang di dalamnya Anda sedang tidak hidup. Karena orang hidup selalu punya tantangan. Tapi orang yang sudah tidak hidup, saudara, dia akan berpikir, kenapa tidak ada tantangan? Orang mau sehat, jangan hindarkan tantanganmu. Tempuh, saudara. Orang mau sukses, ada tantangannya. Coba lihat ayat yang ke-17 ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun. Kalimatnya menarik ya, Allah tidak menuntun bukan berarti Allah tidak ada. Allah tidak menuntun justru artinya dia sedang menuntun. Tapi dengan cara yang berbeda. Nah di sini pertanyaannya, apakah kita punya cukup hati yang lembut, hati yang lentur? Jalan yang satu tertutup bukan berarti tidak ada jalan. Kesempatan yang satu hilang bukan berarti tidak akan datang kesempatan. Haleluya. Nah Tuhan mengetahui hati umatnya. Coba lihat kalimatnya berkata begini. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, jalan pintas. Jalan yang paling dekat. Sebab ternyata Allah sendiri berfirman, jangan-jangan bangsa itu menyesal.
apabila mereka menghadapi apa? Peperangan. Itu sebabnya ketika engkau dan saya jadi orang percaya, sadarilah kita harus jadi prajurit yang kuat. Amin. Jadi pribadi yang siap memasuki battleground, saudara. Harus siap sedia mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 18 kita baca sama-sama 2-3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut seberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi kalau Anda dituntun Tuhan, berjalanlah dengan siap sedia berperang. Kalau Anda mau dituntun Tuhan, berjalanlah dengan siap sedia berperang. Siap sedia berperang itu artinya siap sedia mendengar komando. Bukan sekedar bertempur, bukan, saudara. Kalau Anda pasukan Tuhan, dikatakan siap sedia berperang, artinya kita mengkondisikan keterhubungan kita. Kita jadi orang yang siap mendengar arahan Tuhan. Sebab Dia yang paling tahu peperangan yang harus kita akan menangkan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama ketika kita siap sedia berperang adalah kita menjadi orang yang terhubung. Orang yang dengar-dengaran. Orang yang menyimak, saudara. Kalau dikatakan berhenti, berhenti. Kalau dikatakan doa puasa, doa puasa. Kalau dikatakan ayo syukuran, kita makan-makan. Kita syukuran, jangan puasa. Kalau dikatakan kita menabur, ayo menabur. Waktu menuai, kita menuai. Tuhan yang paling tahu, saudara. Itu sebabnya Dia berkata, buat apa kita khawatir? Sedangkan satu hasta saja, kita tidak mampu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian dalam hidup kita. Kenapa kita khawatir? Sudahkah kita jadi prajurit yang siap sedia berperang? Yang selalu siap mendengar arahan. Yang kedua, saudara, seorang prajurit yang siap sedia berperang, itu pasti dia mengenakan selengkap senjatanya, termasuk ketopongnya, helmnya, perisainya, pedangnya, baju jirahnya. Itu sebabnya orang yang seperti ini selalu bangun pagi dengan siap sedia, berangkat kerja dengan siap sedia, melayani dengan siap sedia. Karena dia tahu selalu ada kemungkinan yang melampaui doanya. Selalu ada keajaiban yang melampaui harapannya. Sebab Tuhan pembuat keajaiban. Haleluya. Tapi pertanyaannya, apakah kita orang yang mengenakan selengkap senjata yang Allah ajarkan kepada kita? Masalahnya masing-masing orang berbeda. Ada yang pegang pedang, ada yang pegang panahan, ada yang pegang tombak. Dan kita harus tahu, kita nggak perlu jadi sama dengan seseorang yang lain. Jadilah diri sendiri sebagaimana engkau dituntun dan diajari oleh Tuhan. Kalau kasih cerita, saudara, saya mulai naik sepeda. Itu salah satu senjata yang ternyata dari sekian tahun yang lalu sudah ada di rumah saya. Itu hadiah ulang tahun saya tahun kapan lupa sampai. Sampai lupa. 12 tahun. Dan ketika sudah dimandikan, dibersihin, dibuat, dikasih minyak supaya lancar, saudara. Niatnya itu seperti orang apa namanya? Kayak orang ngidam gitu. Jadi tidur susah, bangun susah, makan susah. Aduh, naik sepeda, naik sepeda, naik sepeda, naik sepeda. Naik sepedanya tuh bukan naik sepedanya, supaya saya bergerak, supaya saya bergerak, supaya saya bergerak. Singkat cerita, seperti hari Minggu ini, udah cukup malam karena sampai rumah jam 9, saudara. Sementara sudah malam, tahu sendiri, saudara, sepeda butuh lampu sebetulnya. Tapi saya bilang, kalau saya terlalu banyak pikir beli lampu dulu. Kalau saya terlalu banyak pikir cari senter dulu. Saya nggak akan kemana-mana.
Itu sebabnya setiap prajurit yang baik, salah satu perlengkapan yang paling kau persiapkan adalah akal budimu, mentalitasmu. Kalau di sana, saudara, ada sesuatu yang menggerogoti kita, kita jadi takut, kita jadi khawatir, kita terlalu banyak pertimbangan, kita menyusahkan diri kita sendiri, dan ujungnya kita tidak kemana-mana. Saya permisi dan berangkat keluar dan saya kelilingi, saudara, lingkungan. Betul, sambil berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya juga punya janji. Saya mau berdoa syafaat lagi untuk tanah Kusir. Dua tanah perjanjian. Tanah Kusir dan Kebon Jeruk. Makanya waktu Mas Kris dengan keluarga sudah pindah ke Jakarta Barat, saya bilang, wah, Tuhan sudah memulai sesuatu yang baru. Dua tempat ini akan kita duduki bersama-sama. Akan ada jiwa-jiwa baru dari Jakarta Barat. Percayalah. Caranya, saudara, selalu melalui hubunganmu. Waktu saya melangkah, saudara, hal yang saya harus hadapi adalah sikon, keadaan. Itu sebabnya seorang prajurit yang siap sedia berperang, itu yang pertama-tama Anda harus bekali akal budi kita. Akal budimu. Saudara harus bekali pemikiran, mentalitas kita. Coba lihat, saudara. Ayat 17 ini sendiri berkata begini. Jangan-jangan bangsa itu apa? Menyesal. Keluaran 13 ayat 17. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi sebetulnya Tuhan sengaja mengkonsep satu proses melalui jalan yang tidak mudah supaya kita menjadi penerobos, katakan amin. Itu sebabnya, saudara, kira-kira 6 bulan ke depan saya sedang melihat satu perubahan yang besar di rumah Tuhan. Saya sedang melihat perubahan yang besar dalam kehidupanmu. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi prajurit yang siap sedia berperang, yang mendengar arahan, mendengar aba-aba, yang melangkah dalam komando, bukan dalam ketakutannya sendiri. Mana bisa kita ditempatkan di pasukan baris depan. Kalau musuh datang dan kita berkata, lu aja deh yang maju. Lu aja deh. Saya mau kasih tahu, masing-masing kita diperlengkapi. Saya bangun pagi, saudara. Dan itulah kebahagiaannya kalau orangnya dikasih tugas melayani. Dia takut gak siap. Dan saya tahu, sadar, persiapan yang pertama itu selalu manusia batiniah kita. Harus bergelora, harus menyala. Tidak peduli masalah apapun kemarin. Ini waktu yang baru, ini hari yang baru. Kita bisa buat perubahan yang baru. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Saya nyanyi, saya bangun. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati. Setan takut gak sama orang yang doanya gitu? Takut, saudara. Karena dia meyakini dengan apa? Dengan kata-katanya, dengan tindakannya. Ada banyak orang sekedar saying something, tapi dia tidak doing something. Kalau engkau saying something dan doing something berdasarkan beliefmu, terjadi. Nadanya juga bukan penyembahan sih. Udah gitu, udah ada dingin, bikin bersin-bersin meler. Yesus namanya. Kalau kita cuma saying something, tidak doing something. Saudara, tidak ada koneksi dari dimensi rohani ini. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Asalku jamah saja dan dia apa? Nangis-nangis. Dia apa? Tinggal di rumah, dia bergerak. Banyak orang ditanya, percaya. Tapi nggak melakukan apa yang harusnya dia lakukan.
Saudara, saya bangun dan mulai. Saya berdoa. Tadinya di kasur, berdiri, jalan-jalan kanan kiri. Saya tepok tembok. Sampai ibu gembala bilang, aduh dia doain tetangga deh supaya jangan nanti manifest. Waktu saya mengangkat tangan, saya pukul saudara. Bukan pukul menyakitkan dia. Tapi gini, Anda harus pahami yang saya coba sampaikan. Di dalam dirimu tuh banyak komponen yang tertidur, kekuatan yang tertidur, sampai mentalitasmu bangun. Dan dinamika yang harus kau hidupi itu, kau hidupi. Saudara, jangan saying something doang nih. Doing something. Mari kita maju saudara. Saya mau ajak kita lihat sekarang pasal 14. Karena 6 tahun menuju Desember. 6 bulan menuju Desember. Puji Tuhan. Aduh lama banget 6 tahun. Coba lihat ayat 15. Jangan hanya saying something saudara. Doing something. Haleluya. Mau investasi mulai. Mau bangun hubungan mulai. Haleluya. Keluaran 14 ayat 15 dan 16. Mari kita bangkit berdiri. Keluaran 14 ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Terus? Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Menurut Anda, apakah Tuhan memperkatakan sesuatu yang tidak mungkin bagi Musa? Belahlah airnya. Belahlah airnya. Coba lihat ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Doing something. Dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Ulurkan tanganmu. Dan apa? Belahlah airnya. Jadi yang membelah masalahmu siapa? Bukan Tuhan lagi. Yang membelah masalahmu adalah hidupmu yang sudah diperbaharui. Yang hidup di dalam otoritas, di dalam mandat Tuhan. Ketika engkau meyakini apa yang engkau terima sebagai janji Tuhan. Dan keterhubunganmu dengan mandat Tuhan. Itu yang membuat Tuhan di pihakmu. Yang akan berperang gantimu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Coba lihat ayat 15-nya, saya baca lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau apa? Jadi banyak orang berdoa, tapi dia tidak tahu bahwa doanya tidak disukai oleh Tuhan. Halo? Banyak orang Kristen berdoa, tapi doanya tidak disukai oleh Tuhan. Karena doa yang sedang dia naikkan menggambarkan ketidakmengertian, ignorant. Menggambarkan dia nggak tahu bahwa dia sudah menerima semua yang perlu untuk menang. Musa kan berseru-seru karena kedempet anak buahnya. Coba seseorang baca. Ayat 11 dulu Mas Adit, coba lihat. Keluaran 14 ayat yang ke-11. Iya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Saudara lihat gak orang yang pesimis, orang yang apatis, orang yang jenisnya begini jangan ditemenin deket-deket saudara. Karena hidupmu pasti terinfeksi. Dan orang yang begini anehnya, itu berani bicara. Tapi yang percaya kadang-kadang malah gak bicara. Lanjut terus. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Coba, ini kan orang yang sudah melihat hidupnya sebagai korban. Korban. No. Engkau punya sejarahmu sendiri, beda dengan keluarga, orang tua, kakek nenek, opungmu.
Kalau kakek nenekmu mengalami berbagai-bagai sakit penyakit, mengalami berbagai-bagai kegagalan, kutuk itu sudah selesai. Namun ketika engkau percaya, karena banyak orang mendengar tapi tidak percaya. Banyak orang tahu tidak percaya, bukti apa? Dia nggak melangkah. Orang yang percaya akan bertindak. Katakan amin. Karena itulah iman yang sejati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Coba colek kanan kirimu. Gimana imanku menurut kamu? Menurut kamu imanku bagaimana? Saudara, orang-orang yang imannya hidup, dia akan selalu bersedia susah. Dia akan selalu bersedia berjerih lelah. Dia akan selalu bersedia berkeringat. Orang yang imannya hidup, dia akan selalu bersedia apa? Menghadapi ketidakmungkinan ini menjadi mungkin. Karena dia percaya ada Tuhan yang bersama dengan dia. Orang yang imannya hidup itu akan keluar dari penundaan-penundaan, dari zona nyamannya. Orang itu akan take action, saudara. Coba baca lagi. Apakah? Karena tidak ada kuburan di tanah Mesir. Ya. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Orang ini pikirannya cuma mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Susah amat hidup ya. Orang yang mikirnya cuma terlalu simpel gini bahaya, saudara. Makan untuk hidup. Menikah untuk hidup. Kuliah untuk hidup. No. Kita bukan hanya hidup, kita harus berbuah lebat bagi Tuhan. Harus jadi kesaksian, amin. Kita kan pohon anggur, kita kan ranting yang terhubung dengan pohon anggur. Haleluya. Dan kita pasti berbuah karena melekat, amin. Pasti punya modal, amin. Pasti disukai pedagang, amin. Pembeli sih maksud saya. Coba lihat ayat ini. Terus, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Bekerja pada orang Mesir artinya menjadi budak. Bekerja pada orang Mesir artinya menjadi hamba. Bukan asisten rumah tangga, budak, hamba. Bekerja pada orang Mesir artinya tidak punya identitas, tidak punya kebanggaan. Bekerja pada orang Mesir artinya tidak punya masa depan. Kenapa? Masa depannya ditentukan oleh tuannya, oleh majikannya. Bekerja pada orang Mesir artinya tidak pernah hidup di atas rata-rata, tidak pernah. Dan itu yang mereka pikirkan waktu menghadapi apa? Kesulitan. Saudara, Tuhan tidak membawa kita kepada jalan yang mudah. Tapi Tuhan membawa kita kepada jalan yang bisa kita terobos. Amin. Tuhan membawa kita. Tuhan yang menuntun kita. Itu sebabnya jangan takut. Kalau engkau berkata, Tuhan pegang tanganku, percaya, maju terus. Jalan di dalam jalan dan tuntunannya. Dia akan menyatakan pertolongannya. Coba lihat saudara, itu sebabnya waktu Musa digerendengin sama anak buahnya. Tahu ya digerendengin? Tahu gak sih? Tahu gak? Apa itu digerendengin? Diomongin, didumelin. Coba kita nggak begini. Coba kita begini. Enggak sih, nggak ngomong langsung kadang-kadang. Coba lihat. Ini sikap Musa yang harusnya menjadi sikap kita. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, kalau Anda baca ayat ini kelihatannya mudah ya. Pada momen sesungguhnya Musa masih punya ketakutan. Ini baru tahun-tahun pertama dia memimpin umat yang penuh dengan gerendengan ini. Ini baru tahun-tahun pertama di mana dia tes mental. Satu hal yang saya mau ajari pada hari ini. Yakinlah bahwa engkau punya semua yang kau butuhkan untuk sukses dan berhasil di dalam Tuhan. Engkau punya semua. Tapi masalahnya tadi itu ketidakmengertian, ketidakpedulian, ketidakterhubungan membuat kita tidak tahu bahwa Tuhan mengizinkan kita menghadapi jalan yang tidak mudah. Tapi Dia yang akan menyertai kita. Waktu Musa berdoa, bahkan doanya dikatakan berseru-seru. Lihat ayat 15-nya. Tuhan bilang begini, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Coba perhatikan kalimat berikutnya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka Berangkat. Tapi kan di depan ini laut. Halo. Bapak Ibu Saudara, apa mimpimu di awal tahun? Apa mimpimu di awal tahun? Kalau hari ini kau sedang digoncang, Tuhan tuh sedang melepaskan pengandalan kepada dirimu sendiri. Supaya dia sekarang mendapatkan engkau yang bersandar dan mengandalkan dia. Makanya jadilah prajurit. Prajurit itu gak bisa saudara pakai apa jurus-jurusnya sendiri. Gak boleh. Paham gak sih saudara, dengan siap sedia berperang. Artinya kita jadi prajurit yang terhubung dengan pesan Tuhan. Nah, saya mau kunci di poin ini. Seberapa banyak engkau dan saya menyimak pesan yang Tuhan sampaikan berkali-kali. Untuk membawa kita terhubung dari satu minggu ke minggu berikutnya, dari satu bulan ke bulan berikutnya. Untuk kita berbuah dan berbuah semakin lebat dan memuliakan nama Tuhan. Ayat ini saudara lihat, menarik menurut saya ayat 16-nya. Kita akan dalami dan kita akan berdoa ayat 16-nya. Dan engkau, coba baca sama-sama. Angkatlah tongkatmu. Berhenti dulu saudara. Berhenti dulu. Ketika Tuhan bicara sama Musa dan engkau, angkatlah tongkatmu. Anda harus mengerti. Artinya Musa sepertinya melihat tongkat itu useless. Gak guna. Sepertinya Musa melihat tongkat itu cuma tongkat kayu biasa. Kalau Anda menganggap biasa nama Yesus. Kalau Anda menganggap biasa. Sesuatu yang Tuhan percayakan begitu besar. Ya memang tidak terjadi apa-apa. Itu sebabnya Tuhan berkata yang pertama, angkatlah tongkatmu. Kalau Anda mengangkat tubuh dan darah Yesus, itu artinya hatimu, pikiranmu, perasaanmu terhubung dengan satu penghormatan kepada tubuh dan darah itu. Waktu Tuhan berkata dengan sangat simpel, angkatlah tongkatmu. Saudara, kehidupan rohani, keterhubunganmu, penyembah dan doamu, angkat. Saya mulai berbahasa roh. Mulai dari intensitas yang biasa sampai bahasa roh yang kencang, bergairah, menyala-nyala. Saya mau beritahu saudara, tidak satu pembangkit tenaga listrik yang akan menyengat kalau dia tidak bergerak, kalau dia tidak digerakkan. Itu sebabnya setiap pembangkit tenaga listrik yang sebetulnya siap sedia mengalirkan tenaga, yaitu roh Tuhan di dalam dirimu. Izinkan itu bangkit, bergairah. Dan itu akan membuat engkau melihat Tuhan ada di dalam hidupmu. Yang kedua dikatakan apa? Ulurkanlah tanganmu ke atas laut.
Tuhan tuh bagus ya. Instruksinya jelas. Angkat tongkatmu, ulurkan apa? Tanganmu ke atas laut. Kemudian apa? Belahlah airnya. Waktu saya membayangkan Musa mengangkat tongkat menurut instruksi Tuhan. Dan mengulurkan tangannya ke laut dan membelah airnya. Apa yang dia bayangkan? Tiba-tiba air terbelah. Ini yang saya mau kasih tahu. Hal-hal yang supranatural itu selalu, saudara, sebetulnya membungkus sesuatu yang natural. Supaya Anda paham, saudara. Lihat. Ayat 21-nya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan? Perantaraan angin. Dengan apa? Perantaraan angin. Jadi jangan bayangkan Tuhan itu seperti magic yang sebetulnya hanya ilusi. Tiba-tiba hilang. Sebetulnya Tuhan melalui perantaraan. Perantaraannya ini yang kita harus kenali, saudara. Ini sebabnya Elia berdoa ke arah laut. Sehingga hujan turun. Kalau Anda memahami konsep rohani ini, saya percaya engkau dan saya akan selalu melihat hasil dari doamu. Iya, hasil dari doamu. Saudara, ayat 21 ini berkata, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ayat 22 sama-sama. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang kiri dan di kanan mereka sebagai tembok bagi mereka. Jadi peristiwa terbelahnya air ini bukan seperti terbelahnya sungai Yordan. Ini kanan kiri jadi tembok. Dan Alkitab mencatat melalui perantaraan angin timur yang keras. Saya berdoa ketika engkau mendoakan pemimpinmu. Ketika engkau mendoakan komunitasmu. Ketika engkau mendoakan lingkunganmu. Seperti kata Alkitab. Usahakanlah damai sejahtera bagi kota tempat di mana engkau kebuang. Ketika kita berpartisipasi, semua itu hidup, saudara. Potensi yang tenggelam selama ini hidup. Dalam sebuah cerita yang lain, ketika mereka bersungut-sungut minta daging kepada Musa, dan Tuhan memakai hembusan angin yang keras, membawa burung-burung puyuh menyeberang, melintasi laut, dan jatuh di perkemahan bangsa Israel. Navigasinya nggak salah, tidak kelewatan, atau bukannya tidak nyampe. Karena itu kalau kita berdoa dengan percaya, Tuhan akan kirimkan apapun yang kau butuhkan. Tapi mulailah percaya, apa yang kau doakan tuh, engkau tahu Tuhan akan pakai ini, Tuhan akan pakai ini, Tuhan bisa pakai ini, Tuhan bisa pakai ini. Dan ketika engkau mendoakan seperti itu, terjadilah demikian. Tuhan membawa kita di jalan yang menerobos, bukan jalan pintas yang mudah. Saudara, saya mau katakan betapa tidak mudahnya campur tangan Tuhan untuk menolong kita. Ketika seorang Kristen tuh hidup dalam satu atmosfer yang membuat pemikirannya tuh buntu, yang membuat pikirannya mandek, yang membuat dia tidak ada insight, tidak ada dorongan, tidak ada semangat. Makanya menarik sekali waktu Yesus berjumpa dengan perahu Petrus yang sudah gagal. Yang pertama, dia pinjam perahunya. Yang kedua, dia bilang, dorong lebih dalam lagi. Yang ketiga, dia bilang, tebarkan jalamu. Sekali lagi saudara, jala yang sama, perahu yang sama, yang sekian waktu, sekian jam, dari kemarin pagi, siang, sampai malam, sampai pagi lagi tidak dapat apa-apa. Tapi saudara, ketika mengikuti instruksi Tuhan, situasi berbeda. Amin. Saya berdoa saudara, kita tidak masuk dalam jebakan dan tipuan-tipuan dunia ini. Ketika Hana sepertinya nyaman, sepertinya sudah sukses,
Tetapi ada kesuksesan yang sejati dari seorang wanita yang berumah tangga. Menanti dia. Sampai dia memutuskan dirinya untuk jadi seorang prajurit yang mau berperang. Saudara, kalau engkau dengar cerita saya seperti ini, dan engkau masih tidak suka berdoa, rasanya ada yang aneh. Rasanya kita nggak nyambung. Rasanya Pak Pendeta tidak memberikan sebuah contoh. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saya berkata kepada beberapa orang saya sedang di ruang doa, saya sedang membawa sebuah atmosfer yang baru. Bahwa selalu ada musim yang berbeda buat engkau dan saya mengalami sesuatu yang dari Tuhan ketika kita berdoa. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini. Maukah engkau memilih jalan yang pintas? Atau engkau bersedia bersama dengan Tuhan menerobos jalan yang tidak mudah sekalipun? Alkitab sampai mencatat, kenapa Tuhan menuntun umatnya tidak melewati Filistin? Karena jangan-jangan nanti mereka menyesal dan berbalik lagi ke Mesir. Saudara, ada jebakan-jebakan yang dunia dan setan selalu taruhkan dalam hidupmu. Tapi Tuhan mau memulihkan karakter kita, supaya ketika kita menerima semua yang Dia sediakan itu, engkau dan saya bukan hanya berbahagia, engkau akan berbuah lebat, engkau akan menginspirasi banyak orang. Hidupmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Seperti Hana, Anda baca ceritanya, dia menulis sebuah mazmur puji-pujian tentang kemurahan dan keajaiban Tuhan bagi orang yang gagal. Mari kita bangkit berdiri.